Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kalimat yang diucapkan Rasulullah SAW itu mengandung lautan hikmah. Jika orang bijak dan berilmu mempelajari hadis Rasul, maka sepanjang usianya tak akan berhenti untuk terus memikirkannya. Inna ruhal kudusi nafatha fi raw'i ahbib man ahbabka fa innaka mufarikuhu wa ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mad ma syi'ta fa innaka mazi'um bih. Sesungguhnya Ruhul Kudus atau malaikat Jibril itu meniupkan sesuatu ke dalam hatiku. Cintailah orang yang kamu cintai, sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Hiduplah menurut apa yang kamu kehendaki, karena sesungguhnya kamu akan mati. Dan berbuatlah menurut apa yang kamu kehendaki, karena sesungguhnya kamu akan dibalas karenanya. Salah satu contoh dari sekian hadis Rasulullah SAW, apabila hadis ini hanya dibaca sekilas, tentu tak akan ditemukan makna yang berarti. Namun jika ditelaah, dikritisi, dipikirkan, dan direnungkan betapa di balik kalimat itu tersimpan mutiara hikmah, sebuah informasi yang sangat bermanfaat bagi setiap orang, baik orang di zaman dahulu hingga sekarang. Memahami makna dengan tafakur terhadap hadis itu, niscaya akan kita temukan pemahaman yang begitu dalam. Kemudian hati ini menjadi yakin dan jiwa menjadi larut. Dengan demikian akan mencegah kita dari perbuatan munkar, akan membuat kita tidak tergila-gila terhadap duniawi belaka. Begitulah cara berfikir tentang ilmu-ilmu muamalah dan sifat-sifat kita, yakni sifat-sifat yang dicintai Allah, yang dibenci Allah. Seorang mubtadi, orang pada tingkatan permula belajar ilmu tasawuf, sebaiknya menenggelamkan di dalam pikiran-pikiran seperti itu. Dengan demikian, ia bisa membentuk akhlak terpuji dan kedudukan mulia. Ia bisa membersihkan diri secara lahir dan batin dari segala sesuatu yang tidak disukai. Bertafakur seperti itu merupakan sesuatu yang positif dan lebih utama daripada ibadah sunnah. Namun demikian, tafakur bukanlah perhentian terakhir, harus direalisasikan dalam bentuk amal perbuatan. Sesungguhnya orang yang siddiqin adalah ahli bertafakur dan merenung, sehingga merasakan sebuah kenikmatan berfikir. Tentu saja kenikmatan itu karena mereka berfikir tentang keagungan dan keelokan Allah. Hatinya lalu larut dalam renungannya sehingga raganya seolah-olah lenyap dalam alam khayali. Ia sama sekali lupa pada dirinya sendiri, lupa terhadap permasalahan yang dihadapi, lupa kedudukannya dan predikatnya sebagai manusia, serta lupa terhadap sifat-sifat yang dimiliki. Orang-orang semacam ini jika berfikir, jiwanya menjadi larut terhadap yang dicintai dan dirindukannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti seorang pemuda yang di pikirannya menjadi kacau ketika bertemu dengan kekasihnya. Ia tidak sempat mengontrol dirinya sendiri karena gugup, bahkan seperti orang yang tercengang dan lupa diri. Inilah yang dirasakan oleh kaum siddiqin sebagai sebuah kenikmatan dalam berfikir, karena ia merindukan Allah. Yang demikian ini merupakan tafakur tentang pembangunan batin agar ia patut berdekatan dan menyambung hubungan dengan Allah. Jika ia sibuk memperbaiki dirinya, maka umurnya keburu habis, sehingga kapan ia merasakan nikmat berdekatan dengan yang dicintai. Karena itulah suatu ketika Ibrahim bin Khawas mengembara berkeliling dari desa ke desa. Di tengah-tengah jalan ia bertemu dengan Husain al-Mansur. Husain bertanya, "Hendak kemana kamu?"
Jawabnya, aku berkeliling untuk memperbaiki keadaanku tentang tawakal. Husain menimpali, kamu habiskan sisa umurmu dalam membangun batinmu, maka di manakah engkau menghabiskan umur pada tauhid atau untuk Allah? Hal-hal seperti ini adalah berpikir agar di dalam diri kita senantiasa ada sifat yang menyelamatkan, yaitu perbuatan amal taat kepada Allah. Semakin sering berpikir, makin kuat sifat-sifat itu. Selanjutnya diikuti dengan perilaku yang mulia, ibarat seorang wanita yang hendak menyambut kedatangan suaminya. Ia menyiapkan segala perlengkapan, membersihkan wajahnya, bersolek dan mempercantik diri. Wanita yang membersihkan tubuh dan bersolek mempercantik wajahnya semata-mata demi suaminya. Ada waktu-waktu tertentu untuk bersolek, namun jika ia sibuk berhias sepanjang waktunya, maka hal itu menjadi percuma karena waktu untuk bertemu suaminya tersita oleh kesibukan itu. Itulah contoh bagaimana kita memahami jalan agama. Ada waktu untuk memperindah akhlak, ada waktu untuk pendekatan dengan Allah. Namun seringkali orang suka bermalas-malasan. Sebagian yang lain tidak mau berbuat atau beribadah, namun mengharap pahala. Ini bagaikan seorang pekerja yang tetap berada di tempatnya berdiri karena takut mendapat pukulan majikan, tetapi mengharapkan upah. Mudah-mudahan nasihat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.